Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke bab 3 dari buku Design Driven Innovation. Temanya adalah dorongan radikal. Bagaimana inovasi berbasis desain yang seringkali sifatnya push dari perusahaan bisa jadi inti strategi. Betul sekali. Kita akan bedah kenapa inovasi makna yang radikal ini seringkali justru lahir dari visi internal perusahaan. Gitu ya, bukan melulu permintaan pasar. Ini kan sedikit kontraintuitif ya, dengan mantra utamakan pengguna yang sering banget kita dengar. Nah, justru itu tantangannya. Misi kita hari ini adalah memahami logika di balik pendekatan dorongan desain ini. Kenapa ini penting? Oke, sumber kita seperti biasa, kutipan-kutipan kunci dan studi kasus dari bab ini. Siap ya, kita bongkar ide-ide ini? Mungkin kita mulai dari contoh yang paling sering disebut, Alessi deh. Ya, Alessi ini memang contoh klasik banget. Bab ini menyorot koleksi mereka Family Follows Fiction, terutama pembuka botol Anna G. Oh iya, yang bentuknya kayak perempuan itu kan? Betul. Ada kutipan menarik di buku dari seseorang yang lihat produk itu. Dia bilang, saya lihat Anna G di jendela toko, dia senyum pada saya. Waktu saya tinggalkan rasanya anehnya nyaman seperti dihibur. Wah, sampai segitunya ya. Jadi bukan cuma pembuka botol biasa, tapi ada koneksi emosional gitu ya? Persis. Dan ini kuncinya. Ini bukan kebetulan atau sekedar sentuhan artistik iseng gitu aja. Bukan ya? Bukan sekedar percikan kreativitas dadakan? Sama sekali bukan. Sumber kita menekankan ini hasil proses riset yang panjang, yang memang diinisiasi oleh CEO-nya sendiri, Alberto Alessi. Strateginya jelas, secara radikal menginovasi makna dari peralatan rumah tangga. Menginovasi makna, bukan cuma bikin lebih bagus atau lebih efisien ya? Tepat. Bukan cuma soal fungsi, tapi memberi mereka semacam jiwa, cerita, emosi. Ini strategi yang disengaja untuk berinovasi di level makna. Nah, ini dia nih poin krusial pertama yang perlu kita garis bawahi kayaknya. Biasanya kan kalau kita ngomong inovasi radikal, langsung kepikirannya teknologi baru yang canggih gitu. Iya kan? Sementara urusan makna produk atau desainnya sering dianggap ya paling cuma perbaikan kecil-kecilan aja, incremental, berdasarkan riset pengguna biasa. Betul. Nah, bab ini menantang pandangan itu. Mereka memperkenalkan istilah yang penting nih, domain ketiga dalam inovasi. Inovasi berbasis desain atau design-driven innovation. Domain ketiga. Iya. Di sini, lompatan radikalnya itu terjadi pada makna produk, bukan melulu pada teknologinya. Alessi kan nggak menciptakan teknologi baru untuk buka botol, teknologinya ya gitu-gitu aja, tapi mereka menciptakan makna baru yang radikal untuk sebuah pembuka botol. Masuk akal. Jadi radikal dalam arti yang berbeda ya. Dan dampaknya ternyata signifikan kan? Bukan sekedar gimmick pemasaran. Signifikan banget. Pendapatan Alessi disebut berlipat ganda dalam 3 tahun setelah koleksi itu keluar. Mereknya jadi sangat ikonik. Dan yang menarik, meskipun banyak pesaing akhirnya ikut-ikutan tren desain emosional ini, Betul, banyak yang niru kan? Alessi tetap bisa mempertahankan harga premiumnya dan citra uniknya. Ini kayaknya bukti kalau perubahan makna yang beneran mendalam itu susah banget ditiru ya. Susah banget. Karena itu bukan cuma soal tampilan, tapi soal cerita dan visi di baliknya. Alberto Alessi punya kutipan bagus soal ini. Dia bilang, setiap objek mewakili sebuah proposal. Proposal, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, produk mereka tuh bukan cuma jawaban atas kebutuhan fungsional yang udah ada, tapi sebuah usulan dari Alessi tentang cara baru melihat dunia, cara baru merasakan sesuatu lewat benda sehari-hari. Wow. Dia bahkan membandingkannya dengan Picasso. Picasso kan nggak nanya dulu ke pasar mau lukisan kayak apa. Dia punya visi, dia tuangkan, ternyata karyanya jadi bisnis besar. Ini menunjukkan potensi bisnis yang juga besar dari tipe inovasi makna ini. Analogi Picasso tuh kuat banget sih. Jadi ini bukan soal reaktif menjawab pasar, tapi proaktif mengusulkan sesuatu yang baru yang mungkin orang belum sadar mereka butuhkan atau inginkan. Persis. Dan Alessi ini bukan kasus tunggal loh. Bab ini masih banyak contoh lain yang polanya mirip. Apa aja tuh contoh lainnya? Ada Artemida dengan lampu metamorfosi mereka. Itu lampu yang bisa ganti-ganti warna cahayanya. Sebelum itu, lampu aja, sumber terang. Fungsi utamanya penerangan ya? Iya, tapi metamorfosi mengusulkan makna baru. Lampu sebagai pencipta suasana hati, sebagai elemen interior yang dinamis. Maknanya berubah total dari sekedar alat penerangan. Oke.
Terus apa lagi? Atau kartel dengan rak buku bookworm. Tahu kan, yang bentuknya meliuk-liuk itu? Oh ya, yang lentur itu ya? Betul. Itu jelas bukan rak buku paling efisien buat nyimpen banyak buku. Tapi dia mengubah makna rak buku jadi semacam pajangan seni yang fleksibel, jadi ekspresi diri pemiliknya. Benar juga. Jadi bukan cuma tempat buku, tapi statement desain ya. Nintendo Wii juga disebutkan, itu contoh yang kuat banget rasanya. Wii ini contoh super kuat. Sebelum Wii, konsol game itu identik dengan duduk pasif di depan TV, main di dunia virtual, kontrolernya rumit, dan pasarnya mayoritas anak muda laki-laki kan? Iya, stereotipnya gitu. Nah, Wii datang dan mendorong makna yang benar-benar baru. Game sebagai aktivitas fisik yang bergerak, sosial karena bisa dimainin bareng keluarga atau teman, kontrolernya intuitif pakai gerakan tubuh, jadi bisa untuk semua umur, dan fokusnya interaksi di dunia nyata, bukan cuma virtual. Ini perubahan makna yang radikal banget. Betul-betul mengubah paradigma ya. Swatch juga nggak boleh lupa disebut nih. Nah, iya Swatch. Di tengah krisis industri jam Swiss gara-gara serbuan jam quartz Jepang yang murah dan akurat itu, Yang fokusnya ke teknologi dan fitur ya waktu itu. iya, Swatch justru nggak ngelawan di situ. Mereka mengusulkan makna baru jam tangan sebagai aksesori fashion yang ceria, warna-warni, terjangkau, bisa ganti-ganti sesuai mood atau baju. Jadi bukan lagi soal warisan turun-temurun atau alat presisi super akurat, tapi lebih ke pernyataan gaya hidup. Pergeseran fokus yang cerdas banget. iPod juga melakukan hal serupa loh. Waktu itu kan udah banyak MP3 player lain. Iya, yang fokusnya ke kapasitas penyimpanan biasanya. Berapa lagu bisa muat? Betul, tapi Apple nggak cuma jual alat pemutar musik. Mereka menawarkan makna yang lebih luas. iPod itu bukan sekedar alat dengerin musik di mana saja, tapi semacam sistem produksi musik pribadi. Sistem produksi. Iya, lengkap dengan iTunes Store buat beli lagunya secara legal, software iTunes di komputer buat ngelola koleksi musiknya, dan iPod sebagai pemutarnya. Jadi maknanya bergeser dari sekedar konsumsi pasif menjadi kurasi aktif dan pengalaman mengelola musik personal. Jadi ekosistem ya? Lebih dari sekedar hardware. Contoh lain lagi ada? Bahkan di luar produk fisik pun ada. Buku ini nyebut reality show Big Brother, meskipun mungkin dampaknya bisa diperdebatkan ya. Iya, kontroversial. Tapi secara konsep, itu adalah terobosan makna dalam hiburan TV. Mengubah penonton dari sekedar pengamat pasif menjadi semacam partisipan aktif yang mengintip voyeuristik kehidupan orang lain. Itu kan perubahan makna yang cukup radikal pada masanya. Benar juga ya? Polanya mulai kelihatan nih. Dan penting dicatat juga, pergeseran makna ini seringkali terjadi dalam siklus. Ambil contoh pemutar audio deh. Dulu kan bentuknya kayak peralatan laboratorium gitu ya, hi-fi awal. Ya, gede-gede, banyak tombol. Terus Bang Olufsen datang, mengubah maknanya jadi bagian dari furnitur yang elegan dan minimalis. Nah sekarang, mungkin maknanya bergeser lagi ke arah jadi asisten cerdas atau bagian dari ekosistem rumah pintar. Makna itu terus berevolusi, dan seringkali ada perusahaan visioner yang mendorong pergeseran itu. Oke, jadi polanya jelas ya. Banyak banget inovasi sukses di pasar itu ternyata yang mengubah makna secara radikal, bukan cuma nambah fitur atau pakai teknologi baru. Dan yang paling menarik, hampir semuanya itu nggak diminta pasar duluan. Nah ini membawa kita ke inti argumen bab 3 ini kan, soal push versus pull. Tepat sekali. Ini mungkin insight paling penting dan paling menantang dari bab ini. Inovasi makna radikal semacam ini hampir tidak pernah ditarik, pull oleh pengguna. Nggak ada ya pengguna yang bilang, tolong dong bikinin saya pembuka botol yang bisa jadi teman curhat. Haha, iya nggak ada kan? Sebaliknya, inovasi ini sifatnya didorong, push oleh visi internal perusahaan. Ada gagasan kuat dari dalam tentang makna baru yang ingin mereka tawarkan. Kutipan dari bos Artemide, Ernesto Gismondi, soal lampu metamorfosis tadi itu kayaknya pas banget ya menggambarkan ini. Iya, kutipan itu kaing banget. Waktu ditanya soal riset pasar untuk lampu itu, dia jawab, pasar. Pasar apa? Kami tidak melihat kebutuhan pasar, kami membuat proposal kepada orang-orang. Wah, tegas banget ya. Ini sikap yang beda banget sama pendekatan standar yang selalu bilang, dengarkan pelangganmu. Sangat berbeda. Ini menantang langsung paradigma dominan inovasi berpusat pada pengguna atau user-centered innovation yang selalu menekankan pentingnya mendengarkan, mengobservasi, memahami pengguna secara mendalam. Nah, tapi bukankan mengabaikan suara pengguna itu resep bencana biasanya? Kok bisa perusahaan-perusahaan ini begitu yakin mendorong sesuatu yang nggak diminta? Apa risikonya nggak terlalu gede tuh? Pertanyaan bagus banget, dan ini pasti jadi keraguan banyak orang.
Bab ini berargumen begini. Metode user-centered itu sangat bagus, sangat powerful, tapi terutama untuk inovasi yang sifatnya incremental. Maksudnya perbaikan kecil-kecilan gitu ya? Iya, untuk memperbaiki produk atau layanan yang sudah ada berdasarkan masalah atau kebutuhan pengguna saat ini. Itu penting banget. Tapi, metode ini punya keterbatasan inheren kalau tujuannya mau menghasilkan lompatan makna yang radikal. Kenapa gitu? Kenapa metode user-centered susah menghasilkan makna radikal? Karena fokusnya pada pengguna saat ini dan konteks penggunaan saat ini. Coba bayangkan, kalau Nintendo hanya ngamatin game remaja hardcore saat itu, kesimpulannya mungkin ya bikin controller yang lebih canggih, grafik lebih realistis, pengalaman virtual lebih imersif, nggak akan kepikiran bikin Wii. Bener juga. Mereka akan memperkuat apa yang udah ada ya. Persis. Atau kalau Alessi cuma ngamatin orang yang kesulitan buka botol wine, mungkin mereka akan bikin pembuka botol yang lebih ergonomis, lebih cepat, lebih efisien. Bukan Anajia yang punya kepribadian. Metode user-centered itu cenderung memperkuat makna yang sudah ada di pasar, bukan menantangnya. Jadi kalau mau mengubah makna secara radikal, kita nggak bisa cuma lihat pengguna aja. Harus lihat kemana dong? Sumber kita berpendapat perlu mundur selangkah. Lihat gambaran yang lebih besar, tren sosial, pergeseran budaya, perkembangan teknologi lain yang mungkin relevan. Mencari tanda-tanda perubahan nilai atau gaya hidup yang bisa melahirkan makna baru untuk produk atau layanan kita. Jadi risetnya beda ya, bukan cuma observasi pengguna, tapi lebih ke interpretasi konteks kehidupan yang lebih luas. Bisa dibilang begitu. Lebih ke riset interpretatif terhadap lanskap sosiokultural, bukan cuma riset etnografi perilaku penggunaan produk saat ini. Ini jadi ingat banyak cerita produk-produk ikonik yang awalnya justru ditolak atau diragukan waktu di tes pasar atau di focus group. Sumber kita nyebutin beberapa contoh kan? Oh iya, banyak banget. Speak and Spell dari Texas Instruments itu, mainan edukasi elektronik pertama, awalnya dianggap orang tua cuma mainan berisik yang nggak jelas gunanya. Padahal akhirnya sukses besar ya? Banget. Terus kursi Aeron dari Herman Miller yang desain jaringnya transparan itu, waktu awal dites, banyak yang ngira itu prototipe belum jadi, belum dikasih bantalan. Padahal justru jaringnya itu inovasinya. Iya. Terus Biogram 4000 dari Bang N. Olufsen, pemutar piringan hitam yang desainnya futuristik banget waktu itu, riset pasar memprediksi bakal gagal total. Ternyata jadi produk ikonik mereka. Nintendo Wii juga kan tadi disebut, waktu demo pertama ke developer game, responsnya diam aja nggak ada yang antusias. Betul, sunyi senyap katanya. Dan tentu saja nggak bisa nggak nyebut kutipan terkenal Steve Jobs waktu dia ngilangin floppy drive di iMac pertama. Oh iya, apa katanya? Dia bilang soal riset pelanggan dan focus group. Seringkali, orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai Anda menunjukkannya kepada mereka. Ini benar-benar merangkum filosofi push dalam inovasi berbasis desain ini. Perusahaan berani maju dengan visi mereka, mengusulkan sesuatu yang baru. Oke. Ini makin jelas petanya. Jadi untuk membantu kita memahami lanskap inovasi secara lebih utuh, bab 3 ini mengusulkan semacam pemetaan sederhana ya, pakai 2 sumbu itu? Betul. Coba bayangkan ada 2 sumbu. Sumbu horizontal itu makna, bergerak dari kiri, inkremental, ke kanan, radikal. Sumbu vertikal itu teknologi, bergerak dari bawah, inkremental, ke atas, radikal. Jadi ada 4 kuadran. Oke, peta 2x2 standar. Nah, posisi inovasi user-centered yang umum kita kenal itu ada di mana di peta itu? Umumnya ada di kuadran kiri, makna inkremental. Teknologinya bisa jadi inkremental, misalnya perbaikan kecil di produk yang udah ada, atau bisa juga radikal, pakai teknologi baru tapi makna dasarnya nggak berubah drastis. Fokusnya adalah menyempurnakan makna produk yang sudah diterima pasar. Terus terobosan teknologi murni kayak bikin prosesor lebih cepat tapi fungsinya sama aja. Itu di mana? Itu ada di kuadran kiri atas, teknologi radikal tapi makna inkremental. Teknologi baru, tapi cara orang memakainya atau makna produknya nggak berubah fundamental. Nah, inovasi berbasis desain yang jadi fokus kita hari ini, si desain push ini, posisinya di mana dong? Nah, inilah yang sering terlewatkan. Dia menempati kuadran kanan bawah, makna radikal tapi teknologinya seringkali inkremental. Oh, jadi nggak harus pakai teknologi baru ya? Nggak harus. Seringkali malah pakai teknologi yang udah ada, tapi dirangkai atau dibingkai ulang untuk menciptakan makna yang benar-benar baru dan berbeda. Wih, itu contoh bagus, pakai teknologi sensor gerak yang sebenarnya udah ada, tapi makna bermain gamenya yang dirombak total. Inilah wilayah desain push.
Nanti ada kuadran keempat, makna radikal plus teknologi radikal, tapi itu dibahas di bab lain. Ini juga menjelaskan kenapa sekedar bikin produk kelihatan bagus atau ikut-ikutan keren styling itu beda level sama inovasi berbasis desain yang radikal ini ya. Bab ini nyinggung itu juga kan? Tepat sekali. Kalau desain cuma dipandang sebagai lapisan pemanis di akhir proses, sekedar styling, atau kalau semua perusahaan latah ikut tren estetika yang sama, misalnya semua bikin produk kelihatan minimalis atau mengkilap, ya desainnya cuma jadi inovasi inkremental aja di sisi makna. Jadi nggak ada diferensiasi kuat lagi ya? Ya, mungkin itu jadi cost of entry, jadi keharusan biar nggak kelihatan kuno, tapi nggak lagi jadi sumber keunggulan kompetitif yang unik dan berkelanjutan. Semua jadi mirip. Beda banget sama Alessi atau Swatch yang menciptakan bahasa desain mereka sendiri yang punya makna kuat. Nah, ada konsep lagi nih yang disebut di bab ini, rezim atau paradigma sosiokultural. Kedengarannya agak berat nih, tapi kayaknya penting ya. Penting banget buat ngerti kenapa desain push ini beda. Mungkin terdengar akademis ya, tapi intinya sebenarnya sederhana kok. Coba deh dijelasin, apa maksudnya rezim sosiokultural itu dalam konteks inovasi makna ini? Intinya gini, setiap kategori produk atau layanan itu ada dalam semacam kesepakatan tak tertulis di masyarakat tentang apa sih benda itu, buat apa, dan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengannya. Itulah rezim atau paradigmanya. Contohnya? Misalnya, rezim konsol game sebelum Wii adalah, ya itu tadi, buat main sendiri atau online, pakai controller, fokus di dunia virtual. Rezim jam tangan sebelum Swatch adalah alat penunjuk waktu yang presisi, serius, mungkin warisan. Nah, inovasi makna radikal itu seperti berhasil mengubah aturan main itu di benak masyarakat. Jadi, Wii mengubah aturan main tentang apa itu konsol game, Swatch mengubah aturan main tentang apa itu jam tangan. Mereka menciptakan rezim baru. Persis. Mereka berhasil menciptakan atau menggeser paradigma sosiokultural tentang kategori produk tersebut. Sementara inovasi user-centered yang incremental itu biasanya bermain di dalam aturan main yang sudah ada, cuma membuatnya jadi lebih baik atau lebih nyaman di dalam rezim itu. Dalam rezim lama, yaitu pengguna saat ini, mereka perlu melihat keluar pagar, memahami gimana lapangan permainannya itu sendiri, konteks sosial budaya yang lebih luas, bisa berubah atau bahkan bisa diubah. Ini jadi mirip banget sama argumennya Clayton Christensen soal inovasi disruptif teknologi ya. Kan dia bilang perusahaan mapan sering kejebak karena terlalu fokus dengerin pelanggan utama mereka saat ini. Jadi mereka ketinggalan teknologi baru yang awalnya mungkin aneh atau menyasar segmen pinggiran. Sangat relevan. Analogi itu pas banget. Fokus yang terlalu sempit pada apa yang diinginkan pelanggan kita saat ini, itu bisa bikin perusahaan buta terhadap potensi perubahan radikal. Baik itu perubahan radikal karena teknologi baru, maupun perubahan radikal karena makna baru. Keduanya butuh visi yang melampaui kondisi sekarang. Oke, jadi istilah inovasi berbasis desain atau dorongan desain push ini, benar-benar merujuk pada strategi yang sadar, disengaja dan proaktif ya, bukan kebetulan. Betul. Didorong oleh visi internal perusahaan tentang makna baru yang terobosan, tentang proposal baru yang ingin mereka ajukan ke dunia. Sifatnya memang lebih mirip teknologi push daripada market pull dalam hal inisiatifnya datang dari dalam. Dan ini bukan cuma soal satu proyek sukses terus udah ya. Kayak contoh Alessi tadi, mereka punya proyek riset jangka panjang kan, kayak Family Follows Fiction atau Memory Containers itu. Iya, itu menunjukkan bahwa ini adalah investasi strategis yang berkelanjutan bagi mereka. Mereka nggak cuma sekali bikin produk unik, tapi terus-menerus berinvestasi dalam riset untuk memahami dan menciptakan makna-makna baru. Investasi inilah yang memberi mereka keunggulan pasar yang sulit ditiru dan bertahan lama. Bab ini juga ngasih semacam peringatan ya di akhir. Ada risiko yang lumayan signifikan buat perusahaan yang tidak punya inisiatif desain push dalam portofolio inovasinya. Iya, ada peringatan penting. Risikonya adalah mereka bisa tiba-tiba dikejutkan oleh pesaing yang muncul entah dari mana dengan proposal makna baru yang lebih menarik, yang langsung mengubah peta persaingan. Jadi yang cuma fokus pada perbaikan inkremental atau kejar-kejaran teknologi tanpa mikirin makna, bisa ketinggalan kereta gitu ya? Betul. Bisa jadi mereka ketinggalan saat paradigma sosiokulturalnya bergeser karena didorong oleh pemain lain. Makanya, memiliki beberapa proyek eksplorasi yang fokus pada penciptaan makna baru ini bisa dilihat sebagai semacam asuransi strategis untuk masa depan. Oke.
Ini benar-benar ngebuka perspektif baru sih tentang inovasi dan strategi. Jadi, kalau kita coba simpulkan inti dari bab 3 ini, apa poin utamanya? Intinya menurut saya adalah pengingat yang kuat bahwa inovasi radikal itu cakupannya lebih luas dari sekedar teknologi. Ada juga dimensi makna yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih sulit ditiru. Ada domain strategis ketiga yang kuat, yaitu design-driven innovation atau design push. Di mana perusahaan secara proaktif mengusulkan makna baru yang radikal ke pasar ya? Iya, dan ini seringkali menantang pendekatan user-centered yang dominan. Ini bukan sekedar tambahan pemanis, tapi bisa jadi pilar strategi inovasi yang sangat berbeda dan potensial. Nah, sekarang mungkin saatnya kita lempar ke Anda yang mendengarkan. Mari kita coba terapkan ini sedikit. Coba pikirkan bidang atau industri yang Anda kenal baik, atau mungkin yang Anda minati. Kira-kira di mana Anda melihat ada potensi pergeseran makna yang radikal di sana? Si produk atau layanan itu sebenarnya, atau untuk apa ia hadir dalam hidup kita? Makna dominan apa saat ini yang menurut Anda mungkin sudah usang atau matang untuk ditantang dengan proposal baru? Pertanyaan menarik tuh. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup, kita bisa kembali ke contoh Alice Family Follows Fiction tadi yang berhasil menyentuh sisi anak batin kita. Aspek nostalgia, kenyamanan, hubungan emosional dengan benda mati. Iya. Pertanyaan lanjutannya mungkin, aspek pengalaman manusia mendalam lainnya apa sih yang mungkin saat ini belum banyak terhubung dengan produk atau layanan di sekitar kita, yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan makna baru yang sama radikalnya di masa depan? Dimensi kemanusiaan mana lagi yang menunggu untuk diangkat dan diusulkan melalui desain? Wah, dalam sekali ya pertanyaannya, sesuatu untuk kita renungkan bersama. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan bab 3 ini. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.